ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Hasil Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Etika Berbusana Muslimah di Luar Sekolah Siswi MA Cantik tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Opi Kurotul Aini, NIM 182100733, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Sauri Majenang. Pokok bahasan dalam penelitian ini ada 6. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, definisi operasional. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka. Dan yang keenam, metode penelitian. Langsung saja, pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan manusia dengan berbagai nikmat dan karunia yang tiada terhingga nilainya. Salah satu bentuk nikmat yang dianugerahkan adalah mengajarkan kepada manusia pengetahuan tentang tata cara berpakaian. Pernyataan ini penting artinya bila dilihat dari segi agama Islam, karena tuntutan sandang sebagai penutup jasmani sekaligus dikaitkan fungsinya untuk menumbuhkan keindahan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan berbusana muslimah yang telah disyariatkan oleh agama Islam itu sendiri adalah menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Dan berbusana menutup aurat itulah yang diwajibkan Allah agar dapat memelihara diri dan menjaga kehormatan dan terpelihara dari hal-hal yang buruk. Perintah berbusana muslimah bukan hal yang baru lagi, bahkan sudah dianjurkan sejak zaman Rasulullah, yaitu terhadap putra-putri Nabi serta seluruh kaum muslim yang memeluk agama Islam pada saat itu. Salah satu bagian dari pendidikan agama adalah pelajaran akidah akhlak yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Dengan pembelajaran akidah akhlak diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan siswi yang diwujudkan dalam tingkah laku terpuji, lebih-lebih dalam menerapkan etika berbusana muslimah sesuai anjuran Islam. Namun saat ini banyak ditemukan fenomena-fenomena wanita yang tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam, khususnya siswi di MA Cantik ini. Mengenai masalah tersebut harusnya dapat diatasi dengan adanya pembelajaran akidah akhlak, mengingat pembelajaran akidah akhlak memuat materi pembelajaran terkait dengan akhlak dan perilaku, termasuk di dalamnya etika berbusana muslimah. Masalah lainnya dilihat dari nilai pembelajaran akidah akhlak yang tinggi siswi di MA Cantik ini harusnya dapat menjadikan patokan bahwasanya etika berbusana muslimah siswinya harus telah sesuai dengan syariat Islam. Namun pada kenyataannya masih banyak siswi yang tidak memakai kerudung, berpakaian pendek, memakai baju ketat, sekalipun berkerudung tetapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam. MA Cantik merupakan salah satu sekolah berbasis Islam yang di dalamnya terdapat mata pelajaran akidah akhlak. MA Cantik ini juga merupakan madrasah favorit yang terdapat di Kabupaten Cilacap. Madrasah Alia Cantik ini telah banyak menghasilkan prestasi-prestasi baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. MA Cantik sendiri terletak di Jalan Harum Semerbak nomor 5. Dari paparan yang peneliti sampaikan, peneliti tertarik untuk meneliti terkait masalah tersebut dengan judul Pengaruh Hasil Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Etika Berbusana Muslimah di Luar Sekolah Siswi MA Cantik tahun pelajaran 2020-2021. Bahasan selanjutnya adalah definisi operasional. Yang akan dibahas di dalamnya ada pengaruh, hasil pembelajaran akidah akhlak, etika berbusana muslimah, dan MA Cantik. Yang pertama adalah pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh artinya daya yang ada atau timbul dari sesuatu, benda atau orang yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Definisi selanjutnya adalah hasil pembelajaran akidah akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan, dan sebagainya oleh usaha yang dilakukan.
Dalam buku yang berjudul Standar Kompetensi Madrasah Ibtidaiyah yang diterbitkan oleh Departemen Agama, bahwa pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah, dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, dan pembiasaan. Definisi selanjutnya adalah etika berbusana muslimah. Dikutip dari Dendi 93, etika sangat dekat artinya dengan kata moral, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Berbusana muslimah identik dengan memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak membentuk lekuk tubuh sang pemakai. Jadi, yang dimaksud dengan pengaruh hasil pembelajaran akidah akhlak terhadap etika berbusana muslimah di luar sekolah adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran akidah akhlak untuk membimbing siswa sehingga mereka dapat berbusana muslimah dengan memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak membentuk lekuk tubuh. Definisi selanjutnya adalah MA cantik. Penelitian yang peneliti lakukan hanya difokuskan kepada siswi MA cantik saja, dikarenakan masih banyak siswi di MA cantik ini yang masih belum memakai pakaian muslimah sesuai dengan syariat Islam. Bahasan selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang peneliti buat ada 3. Yang pertama, bagaimana hasil pembelajaran akidah akhlak di MA cantik? Yang kedua, bagaimana etika berbusana muslimah di luar sekolah siswi MA cantik? Dan yang ketiga, sejauh mana pengaruh hasil pembelajaran akidah akhlak terhadap etika berbusana muslimah di luar sekolah siswi MA cantik? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitiannya terdapat 3 poin. Yang pertama, mengetahui bagaimana hasil pembelajaran akidah akhlak di MA cantik. Yang kedua, mengetahui bagaimana etika berbusana muslimah di luar sekolah siswi MA cantik. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana pengaruh hasil pembelajaran akidah akhlak terhadap etika berbusana muslimah di luar sekolah siswi MA cantik. Setelah mengetahui tujuan penelitian, maka selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri itu ada 2, yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ada 2 poin. Yang pertama, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengaruh hasil pembelajaran akidah akhlak terhadap etika berbusana muslimah di luar sekolah siswi MA cantik. Manfaat teoritis yang kedua yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah pengaruh hasil pembelajaran akidah akhlak terhadap etika berbusana muslimah di luar sekolah siswi MA cantik. Manfaat penelitian yang kedua adalah manfaat praktis. Poin yang pertama, bagi lembaga pendidikan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait seperti kepala sekolah, guru, dan pengurus di MA cantik untuk mengawasi anak didiknya dalam berpakaian. Yang kedua, yaitu dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada guru dan calon guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik di sekolah. Manfaat praktis yang ketiga yaitu bagi dinas terkait, yaitu kantor Departemen Agama, sebagai pengambil kebijakan tentang peraturan memakai pakaian muslimah terhadap yayasan di bawah naungan Departemen Agama. Bahasan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Setelah peneliti melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan peneliti menemukan yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahmatun Aulia tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Akidah Akhlak terhadap Karakter Peserta Didik kelas 8 di MTS Darul Amal Kota Metro tahun pelajaran 2017-2018. Dalam skripsi tersebut terdapat pengaruh antara pembelajaran akidah akhlak terhadap karakter peserta didik kelas 8 di MTS Darul Amal Kota Metro. Perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu terletak pada variabel Y, di mana peneliti terdahulu menggunakan karakter peserta didik sebagai variabel Y, sedangkan peneliti menggunakan etika berbusana muslimah di luar sekolah sebagai variabel Y. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada objeknya.
Peneliti terdahulu menggunakan MTS Darul Akmal Kota Metro sebagai objek, sedangkan peneliti menggunakan siswi MA Cantik sebagai objek. Tinjauan pustaka yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Alifa Nurmadina tahun 2018 dengan judul Pengaruh Mata Pelajaran Akidah Akhlak terhadap Moral Keagamaan Siswa MTS Negeri 1 Lampung tahun pelajaran 2017-2018. Dalam skripsi tersebut terdapat pengaruh antara mata pelajaran akidah akhlak terhadap moral keagamaan siswa MTS Negeri 1 Lampung. Perbedaan penelitian dengan peneliti terletak pada variabel Y, di mana peneliti terdahulu menggunakan moral keagamaan siswa sebagai variabel Y, sedangkan peneliti menggunakan etika berbusana muslimah sebagai variabel Y. Perbedaan yang kedua terletak pada objeknya, di mana peneliti terdahulu menggunakan MTS Negeri 1 Lampung sebagai objek, sedangkan peneliti menggunakan siswi MA Cantik sebagai objek. Tinjauan pustaka yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Krismi Winayang Sari tahun 2014 dengan judul Pengaruh Pendidikan Akidah Akhlak terhadap Perilaku Siswa kelas 2 di MI Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan. Dalam skripsi tersebut terdapat pengaruh antara pendidikan akidah akhlak terhadap perilaku siswa kelas 2 di MI Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan. Perbedaan penelitian dengan peneliti terletak pada variabel Y, di mana peneliti terdahulu menggunakan perilaku siswa sebagai variabel Y, sedangkan peneliti menggunakan etika berbusana muslimah di luar sekolah sebagai variabel Y. Perbedaan yang kedua terletak pada objeknya, di mana peneliti terdahulu menggunakan MI Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan sebagai objek, sedangkan peneliti menggunakan siswi MA Cantik sebagai objeknya. Bahasan selanjutnya adalah hipotesis. Terdapat dua hipotesis, yang pertama adalah HO, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara hasil pembelajaran akidah akhlak terhadap etika berbusana muslimah di luar sekolah siswi MA Cantik. Hipotesis yang kedua adalah HI, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara hasil pembelajaran akidah akhlak terhadap etika berbusana muslimah di luar sekolah siswi MA Cantik. Bahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian adalah dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2021 dengan tempat penelitian di MA Cantik. Subjek dan objek penelitian yaitu adalah siswi di MA Cantik. Metode penelitian selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama adalah populasi. Populasi penelitian yang peneliti jadikan sumber informasi yaitu siswi MA Cantik. Sedangkan sampel dan teknik samplingnya, jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Di sini, peneliti menggunakan 25%, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 121 peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik proporsional random sampling, yaitu proses pemilihan sampel dengan cara diacak secara proporsional. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana hasil pembelajaran akidah akhlak sebagai variabel X dan etika berbusana muslimah di luar sekolah sebagai variabel Y. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan ada 4. Yang pertama, wawancara, kedua observasi, ketiga dokumentasi, dan yang keempat adalah angket. Sedangkan metode analisis data yang peneliti lakukan adalah product moment. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.